Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darawati, kelas akuntansi E 2023. Saya dari Fakultas Ekonomi, prodi akuntansi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang motivasi. Baik, di materi kali ini saya akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama, definisi motivasi. Yang kedua, teori-teori awal mengenai motivasi. Yang ketiga, mengintegrasikan teori-teori motivasi. Dan yang terakhir yaitu adalah teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Baik, di pembahasan yang pertama itu yaitu adalah definisi motivasi. Motivasi adalah perilaku yang ingin mencapai tujuan tertentu dan cenderung untuk menetap. Motivasi biasa berasal dari dalam diri seseorang ataupun dari luar. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Weiner 1990, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tersebut tetap tertarik dalam kegiatan. Langsung saja ke materi kedua, yaitu teori-teori awal mengenai motivasi. Yang pertama yaitu teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok, dimulai dari kebutuhan biologi dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Yang kedua yaitu teori motivasi Herzberg atau teori 2 faktor. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menentukan ketidakpuasan. 2 faktor ini disebutnya faktor Hygieini atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Selanjutnya materi ketiga yaitu teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama yaitu teori evaluasi kognitif. Dalam akhir dasawarsa 1960-an, peneliti barat mengemukakan bahwa diperkenalkannya ganjaran ekstrinsik seperti upah untuk upaya kerja yang sebelumnya secara intrinsik telah memberi ganjaran karena adanya kesenangan yang dikaitkan dengan isi kerja itu sendiri, akan cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Pendapat ini yang disebut teori evaluasi kognitif telah diteliti dengan ekstensif dan sejumlah besar studi mendukungnya. Yang kedua yaitu teori penetapan. Tujuan dalam akhir dasawarsa 1960-an, Edwin Locke mengemukakan bahwa maksud-maksud untuk bekerja ke arah suatu tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Artinya, tujuan memberitahukan karyawan apa yang perlu dikerjakan dan berapa banyak upah yang akan dihabiskan. Dari yang terakhir yaitu mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Pengintegrasian teori-teori kontemporer mempertimbangkan motivasi, pencapaian, rancangan pekerjaan, penguatan, dan teori keadilan organisasional. Individu yang berprestasi tinggi tidak termotivasi oleh penilaian organisasi tentang kinerja atau penghargaan organisasional. Karena itu, kenaikan dari usaha menuju tujuan-tujuan pribadi mereka yang mempunyai
kelas tinggi.